Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan menjelaskan beberapa alat ukur yang dipakai untuk praktek ilmu ukur tanah di Akademi Komunitas Industri Pertambangan Pirasam. Adapun alat ukur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama alat ukur utama dan yang kedua alat ukur pendukung. Alat ukur utamanya itu terdiri dari tiga. Ada tiga alat yang mau dijelaskan. Yang pertama itu theodolit, yang kedua water pass, dan yang ketiga GPS handheld. Kemudian untuk alat ukur pendukungnya itu ada kaki tiga atau statif, kemudian ada rambu ukur, pita ukur, kompas, dan payung. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami dari Prodi Pengoperasian Alat Tambang Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam tahun ajaran 2020-2021 pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan pengenalan mengenai alat-alat pada ilmu ukur tanah. Sebagai moderator, saya Faris Febrian. Saya Danang Pramana. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Theodolit. Theodolit merupakan alat ukur tanah yang universal, digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal, dan dapat juga digunakan untuk mengukur jarak secara optis. Theodolit merupakan generasi kedua setelah water pass. Dengan adanya teropong pada theodolit, maka theodolit dapat diberikan segala arah. Dalam pekerjaan bangunan gedung, theodolit digunakan untuk menentukan sudut siku-siku dan menentukan ketinggian bangunan. Bagian utama dari theodolit dan fungsinya. Yang pertama ada skrup penyeimbang atau pendatar yang berguna untuk menyeimbangkan alat dan menyeimbangkan nifo pada tengah-tengah. Lalu ada pengunci horizontal yang berguna untuk mengunci gerak alat secara horizontal. Terus ada pemutar halus horizontal yang digunakan untuk memperhalus objek yang dilihat. Selanjutnya ada nifo kotak yang digunakan untuk menentukan kedataran suatu alat. Lalu ada nifo tabung yang digunakan untuk menentukan kedataran suatu alat secara sisi-sisi. Selanjutnya ada pemutar halus vertikal yang digunakan untuk memperhalus objek yang dilihat. Lalu ada pengunci vertikal yang berfungsi untuk mengunci gerak alat secara vertikal. Selanjutnya ada pemutar fokus yang berfungsi untuk memperjelas penglihatan objek yang dibidik. Lalu ada teropong yang digunakan untuk membidik objek. Komponen utama pada alat pengukur yaitu penyipat datar atau yang sering dikenal dengan water pass. Adapun fungsi dari water pass ini sendiri yaitu untuk mengukur beda tinggi antara dua titik atau lebih dengan menggunakan metode sifat datar agar dapat menentukan ketinggian titik-titik rangka dasar pemetaan. Adapun komponen-komponen penting yang ada di dalam water pass ini sendiri. Yang pertama, cermin nifo. Fungsi dari cermin nifo ini sendiri untuk memantulkan bayangan nifo. Yang kedua, nifo. Adapun fungsi nifo ini untuk mengetahui kedataran pada alat. Yang ketiga, visir bidikan. Berfungsi untuk mengarahkan arah bidikan pada teropong. Yang keempat, skrup fokus benang. Untuk memfokuskan benang bidikan. Yang kelima, lensa bidik. Adapun fungsi dari lensa bidik ini untuk melihat bidikan. Yang keenam, skrup penggerak horizontal. Berfungsi untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal pada teropong. Yang ketujuh, skrup leveling. Adapun fungsinya untuk melevelkan atau mendatarkan alat. Yang kedelapan, plat dasar untuk landasan alat pada tripod. Yang ke-9, bodi teropong atau badan teropong itu sendiri. Yang ke-10, skrup fokus objek untuk memfokuskan objek bidikan. 11, rumah lensa depan merupakan tempat lensa depan. 12, skala gerakan sudut horizontal
di mana fungsinya untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal. Dan yang ke-13, nomor seri alat yang berfungsi sebagai identifikasi pada alat. Terdapat tombol power. Tekan dan tahan untuk mematikan dan menghidupkan GPS. Selain itu, juga dapat mengatur tampilan dengan tingkat pencahayaan. Yang selanjutnya adalah rocker. Rocker berfungsi untuk menggerakkan kursor atas, bawah, kiri, dan kanan. Selanjutnya, page merupakan untuk merubah ketampilan menu berikutnya. Yang selanjutnya, menu. Pada tombol menu, untuk melihat pilihan ataupun pengaturan pada setiap halaman yang dibuka, tekan 2 kali untuk menuju menu utama. Selanjutnya, tombol enter. Tombol enter ini berfungsi untuk tombol masuk, konfirmasi, memasukkan data pada setiap menu yang dibuka. Yang selanjutnya, tombol in dan tombol out. Tombol in dan out pada menu map berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pada peta. Dan yang kedua, di halaman yang menunjukkan daftar, tekan tombol ini untuk naik turun. Selanjutnya, tombol find. Pada tombol find, kita dapat mencari yang pertama waypoints, yang kedua geocache, dan yang ketiga kota-kota. Yang selanjutnya, mark. Pada tombol mark, tombol ini digunakan untuk mengambil titik koordinat. Yang selanjutnya, tombol quit. Tombol ini untuk keluar atau kembali ke tampilan sebelumnya. Kita ke GPS tampak belakang. Pada bagian atas terdapat antena helix GPS yang berfungsi untuk mempercepat akuisisi GPS dengan satelit. Yang selanjutnya, kompartemen baterai dan kunci cincin setengah lingkaran. Baterai yang digunakan merupakan baterai AA. Yang selanjutnya, port untuk koneksi USB. Agar bisa transfer data ke PC. Selanjutnya, penghubung dengan kabel antena. Menghubungkan GPS dengan antena eksternal. Dan yang terakhir, tambahan untuk tempat mengikat, berguna untuk melakukan perjalanan atau pendakian. Adalah tripod atau statik, merupakan tempat kedudukan alat dan untuk menstabilkan alat, seperti penyipat datar atau waterpass dan juga theodolit. Alat ini mempunyai 3 kaki yang sama panjang dan bisa dirubah ukuran ketinggiannya, baik ke bagian-bagian yang ada pada tripod. Yang pertama, bidang level ataupun kepala statif, merupakan tempat atau yang datar untuk meletakkan waterpass dan theodolit. Selanjutnya, skrup pengunci. Adapun fungsi skrup pengunci sebagai pengunci antara tripod dengan alat. Yang selanjutnya, tali pembawa. Tali ini berfungsi untuk memudahkan kita saat membawa tripod ini sendiri. Yang selanjutnya, skrup penyetel. Adapun fungsi skrup penyetel ini sendiri untuk menentukan ketinggian yang diinginkan. Dan biasanya untuk ketinggian dari tripod itu sendiri sedada ataupun setinggi dada orang yang akan membidik pada theodolit dan waterpass itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kaki statif. Kaki statif yang berfungsi sebagai dudukan tripod di bidang tanah. Dan pada kaki statif ini bisa ditancapkan pada bidang tanah yang luas. Alat bantu selanjutnya dalam ilmu ukur tanah adalah rambu ukur. Rambu ukur merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran sifat datar, memakai waterpass atau penyipat datar, yang bertujuan untuk mencari beda tinggi antara 2 titik. Biasa terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan.
Panjang rambu ukur antara 3,5 sampai 5 meter. Panjang perluas rambu ukur 1 desimeter. Lebar balok 1 cm. Angka 12 itu menunjukkan 12 desimeter. Dan huruf E menyatakan arti elevasi. Pita ukur. Pita ukur atau pemetaran atau tab dengan panjang bervariasi mulai dari 20, 30, 50, dan 100 meter. Dan pada alat ini merupakan dengan panjang 50 meter. Adapun tujuan dari pita ukur ini sendiri yaitu untuk mengukur jarak dan juga panjang. Adapun komponen-komponen yang ada pada pita ukur ini sendiri yaitu pada garis ataupun di pita ukurnya, dimana untuk yang hitam itu dalam satuan sentimeter dan dibaliknya itu dalam ukuran feet ataupun kaki. Selanjutnya di situ ada pemutar roll untuk mengulurkan ataupun menggulung atau menarik dari pita ukur itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada gagang sebagai pemegang hingga memudahkan kita pada saat melakukan pengukuran jarak atau panjang. Kompas geologi merupakan alat yang terdiri dari kompas, denometer, dan hand level yang dipakai dalam berbagai kegiatan survei dan dapat digunakan untuk mengukur kedudukan unsur-unsur struktur geologi. Untuk artinya sendiri, kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis. Dan kronometer adalah bagian kompas geologi berupa alat ukur untuk mengukur kemiringan suatu bidang. Adapun beberapa bagian-bagian dari kompas, yang pertama ada dial. Dial merupakan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 160 derajat. Dan huruf N yang berarti north, E yang berarti east, W yang berarti west, dan S yang berarti south. Yang kedua ada tutup dial. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar. Yang ketiga ada visir, yang merupakan lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Yang keempat ada jarum penunjuk yang selalu menunjukkan sudut utara magnet. Baik, alat bantuan terakhir yaitu payung. Payung merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi pesawat atau alat dari terik panas atau hujan saat digunakan di lapangan. Alat-alatnya termasuk seperti waterpass, theodolite, dan total version yang di dalamnya terdapat NIFO yang terbuat dari air sehingga aman. Baik teman-teman, telah dilaksanakan demonstrasi pengenalan alat-alat ukur yang terdiri dari dua alat ukur utama Dan alat ukur pembantu. Oke, adapun alat ukur utama itu sendiri yang terdiri atas Theodolite, waterpass, dan GPS. alat pembantu. Itu ada rambu ukur, pita ukur, kompas geologi, payung, dan juga ada tripod. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kami, Prodi Pengoperasian Alat Tambang Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam tahun 2020-2021 mengucapkan terima kasih. Akibah, jaya, jaya, jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi